Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Mustafa al-hadi ila sabilin najahi was sa'adah wa ala alihi minal adnasil mutahharah wa ashabihi anjumil ummatiz zahirah wa man tabi'a wa nasara huda sunnatahu ila yaumil qiyamah. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati murabbi ruhina, guru kita bersama, beliau Dr. Kiai Haji Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun dan seluruh para habaib yang hadir. Al-Habib Alwi Al-Haddad dari Jakarta, Al-Habib Safiq bin Yahya dari Jakarta, pengurus Darus Sholihin Al-Busra Darus Sholihin Jakarta. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati pembina Majelis Al-Busra, beliau Kiai Haji Nurholis Mustari beserta semua kiai dan para asatid, Haji Saifuddin dari Kalimantan Selatan, pengurus Darus Sholihin di daerah sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian jamaah Al-Busra yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita mendapatkan ridha dari beliau dan syafaat Rasulullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ditakdirkan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama membaca Al-Quran, membaca rangkaian doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, yang dirangkum oleh beliau cucu baginda Rasulullah Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam Wirdul Latif. Semoga bacaan dan apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan mengkaji apa yang disabdakan oleh beliau baginda Rasulullah, yang akan disampaikan oleh cucu beliau Al-Habib Segaf bin Ahmad Baharun. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dengarkan dari beliau kajian-kajian tentang kecantikan sejati seorang muslimah dibanding pada umumnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita segarkan kembali bahwa niatan kita adalah semata menyenangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mendengarkan apa pesan beliau untuk kehidupan kita. Atau itu Majelis Al-Busra ini didawuhkan oleh guru kita bahwa majelis yang non kepentingan, tidak ada kepentingan untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan masyarakat, kepentingan individu atau politik. Tidak, cuma satu, menyenangkan hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan manusia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari niatan yang ikhlas ini, alhamdulillah, Majelis Al-Busra ini didatangi, dihadiri oleh lebih dari 3.000 manusia atau masyarakat di Kota Bangil, dan juga diikuti lebih ratusan, hampir mencapai 1.000 manusia-manusia yang menggunakan medsos. Saya ma'syaral muslimin, daripada itu ada orang yang kurang senang. Ia menuduh bahwa Majelis Al-Busra ini adalah milik pemerintah dan pejabat. Tidak benar. Bahkan mereka memanfaatkan dari
pengajian-pengajian Al-Busra ini, sehingga di antara para pelajar, para pegawai banyak mengikuti pengajian ini menjadi orang-orang yang baik. Untuk itu kita berdoa kepada Allah, majelis ini bukan milik siapa, milik Rasulullah. Kita ingin menyenangkan Rasulullah, moga kita dijemput oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ketika majelis Al-Busra ini dihentikan melalui COVID-19 selama 2 tahun, tidak menjadi surut, malah menjadi besar. Dan ketika majelis Al-Busra ini terkena aturan tidak boleh dilaksanakan rutin di masjid, maka jamaah ingin dekat dengan masjid. Dengan segala upaya guru kita meladeni kita membuat seperti ini. Namun ya ma'syaral muslimin, berapa biaya yang dikeluarkan? Ada orang yang mengatakan bahwa Al-Busra tanpa ada suntikan dana dari pemerintah tidak akan terjadi. Yang mengatakan Al-Busra mendapatkan suntikan dana dari gubernur 25 juta, dari bupati 10 juta tiap acara, itu tuduhan mereka. Padahal semua ini adalah upaya dan keikhlasan, kedermawanan dari dakwah. Terima kasih Abu Abu Zain, terima kasih Habib Segar. Semua ini dikeluarkan tidak ingin apa? Satu, menyenangkan Rasulullah, mendekatkan umatnya kepada Rasulullah, mengenalkan syariat Rasulullah agar Rasulullah senang, kita semuanya umatnya masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak jarang kami mengetahui sendiri berapa juta yang diberikan oleh guru kita untuk pengajian ini. Kita sudah yang menerima. Jadi sekalian, marilah kita segarkan kembali, kita niat tidak apa? Niat menyenangkan Rasulullah, mendekatkan kita dengan ajaran Rasulullah, mengamalkan Rasul dengan ajaran Rasulullah, dan menyebarkan agama Rasulullah agar umat ini selamat. Itu ya ma'syaral muslimin rahimakumullah, pertemuan Al-Busra yang ke-139 ini akan disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun. Marilah kita dengarkan, kita simak bersamaan rahmat Allah, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kepada beliau fa ilaihi falyatafaddal masykura. Salam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, para kiai, khususnya pembina majelis Subuhan Al-Busra ini, yaitu Kiai Nur Khalis Mustari, barakallahu fi umrih wa yafaduhu wa yatihi Allah sehat kamilah wal afiyah tammah, dan semua para kiai, Kiai Abdul Jalil dan Kiai Mahmud
serta kiai yang lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Semua para pengurus Jamaah Subuhana Busyra yang saya cintai dan saya banggakan, dan saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Pada subuh kali ini kita mempunyai sebuah tema yang sangat penting dan pembahasan yang sangat menarik, yaitu terkait dengan kecantikan. Kalau kecantikan berarti bukan ketampanan ya. Tetapi bisa jadi kita akan uraikan juga bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah kecantikan maupun ketampanan dalam pandangan Islam, dalam pandangan Nabi kita Muhammad SAW, dengan kecantikan dan ketampanan yang diusahakan dan diinginkan serta diharapkan oleh setiap manusia yang lainnya. Alhamdulillah, kita diciptakan Allah Ta'ala dengan sebaik-baik bentuk, diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan konsep yang sama, tidak beda, dan itu bersumber daripada sifat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satu orang pun di antara kita yang sama bentuknya, sama wajahnya, begitu pula sama nasib, status sosialnya juga beda-beda. Yang demikian itu mengacu kepada konsep Allah menciptakan semua makhluk, semua ketentuannya dan semua keadaannya dengan konsep yang sama, tidak beda. Apa itu? Allah menciptakan semua makhluknya, begitu pula keadaan dan ketentuannya terkait dengan apapun juga, itu dengan konsep semua ada kelebihan dan semua ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah Nabi kita Muhammad SAW dari umat ini. Nabi Muhammad sempurna, status sosialnya sempurna, bentuk tubuhnya sempurna, begitu pula ketentuan Allah untuknya juga sempurna. Tapi selain Nabi kita Muhammad SAW dari umat ini, tidak ada yang sempurna. Semua ada kelebihan dan semua ada kekurangan. Salah satu di antara kita dengan yang lainnya beda wajahnya, beda juga rezekinya, beda juga ujiannya, beda juga cobaannya. Begitu pula keadaan kita, status sosial kita juga berbeda. Yang tujuannya itu adalah untuk masing-masing itu mengorek, masing-masing itu mencari, masing-masing itu bersyukur pada Allah Ta'ala bahwasanya di samping kekurangannya itu ada kelebihan. Salah satu contoh yang terbukti nyata dari anak-anak didik kami di Pondok Darul Dakwah, kami punya anak didik santriwati hampir 7.000 orang. Dari 7.000 orang itu tentunya ada yang cantik, ada yang sedang, ada yang biasa. Tapi subhanallah, ketentuan Allah Ta'ala sesuai dengan keadilannya, yang cantik-cantik itu, yang kawinnya itu yang terlambat. Tapi yang jelek-jelek itu kawinnya duluan. Bahkan subhanallah, ada satu hal yang sangat saya ambil pelajaran dan hikmah daripada pengetahuan saya pada saat itu. Ada salah satu murid yang kalau kami lihat wajahnya itu, saya kasihan, ya Allah, orang wanita seperti ini yang wajahnya seperti ini, kira-kira dapat jodoh nggak ya? Gitu. Subhanallah, sekarang sudah punya anak 5. Ini salah satu contoh. Ternyata Allah Ta'ala itu memberikan kecantikan dan ketampanan itu bukan segala-galanya. Sebagaimana Allah memberikan sifat yang kurang dari kecantikan dan ketampanan, itu bukan semuanya kekurangan, tidak. Tapi ada sisi-sisi tertentu di mana Allah Ta'ala memberikan kelebihan. Oleh karenanya, banyak di antara para da'i, para alim, itu bukan semuanya itu tampan-tampan, bukan ganteng-ganteng, tidak tampan, tapi karena ilmunya terangkat, jadi mereka menjadi orang yang mulia. Fotonya itu dipajang di mana-mana. Ini salah satu contoh. Nah, seperti Kiai Mustari, kan wajahnya tampan, tuanya aja sudah tampan. Nah, jadi Kiai juga tampan, tapi tetap ada kekurangannya. Sekarang itu nggak ada istrinya. Jadi semua ada kekurangannya, ada kelebihannya. Oleh karena itu, mari kita kupas sekarang. Apa sih kecantikan menurut pandangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang artinya mereka itu yang melihat atau pandangan mereka itu selalu tertuju kepada sesuatu yang zahir. Sementara mereka lupa bahwasanya yang batin itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa yang batin itulah yang akan membawa kecantikan sesungguhnya. Itu maksud daripada ayat yang saya sebutkan. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadisnya sebagai sebuah dasar daripada tema yang kita bicarakan sekarang ini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jamalikum walakin yanzurullahu ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak pernah melihat kepada bentuk wajahmu, rupamu, tidak, ataupun bahkan pakaianmu, cara berpakaian dan sebagainya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan orang itu senang, bahagia hidupnya, menjadikan orang itu kaya atau miskin, menjadikan orang itu sehat atau sakit, menjadikan orang itu punya anak atau tidak, menjadikan orang itu punya jodoh atau tidak. Itu Allah Ta'ala tidak pernah melihat kepada wajah kita maupun rupa kita, begitu pula bentuk badan kita dan bentuk pakaian kita. Tapi yang Allah lihat itu adalah amal kita dan hati kita. Kalau sudah Allah melihat kepada hati kita, maka hati itu akan menjadi sebuah sorotan. Sorotan itulah yang kemudian dijadikan sebagai sumber cinta Allah di situ, karomah Allah di situ, petunjuk Allah di situ, tauladan Allah di situ. Sehingga di setiap kota-kota itu ada mereka-mereka yang Allah cintai. Itu bukan karena ketampanannya, tidak. Kita masih ingat di Bangil ini banyak melahirkan orang-orang soleh, orang-orang wali yang sampai sekarang ini masih kita hauli. Kalau habaibnya ya mungkin karena mereka itu banyak yang tampan-tampan karena mereka cucu Nabi Muhammad SAW ya. Layaknya Al-Habib Husin bin Abu Bakar bin Husin ya. Alhamdulillah kita nyambung juga sanad ilmuannya kepada beliau karena beliau guru kita Al-Habib Ahmad bin Husin bin Abu Bakar As-Segaf. Begitu pula dipanggil Al-Habib Abdullah Al-Haddad Syekh Ratib, cucu daripada Syekh Ratib yang ketujuh, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Begitu pula kita kenal ada Mbah Dul. Alhamdulillah tidak ada seorang pun dipanggil yang tidak tahu dengan Mbah Dul gimana. Tapi sampai sekarang dihauli, sampai sekarang dikenal. Bukan karena ketampanannya, tidak. Bahkan kalau orang lihat dari satu sisi saja, maka mungkin ini orang biasa saja, orang yang begini dan sebagainya. Tapi ternyata dia dekat pada Allah. Ini satu contoh. Tapi sebaliknya, ketika kita melihat kepada kecantikan dan ketampanan itu sebatas itu saja, maka mohon maaf, ketika sudah masuk umur 40 tahun, apalagi 45, apalagi sudah 50 tahun, memudar itu semuanya. Sehingga yang tadinya bilang Masya Allah dia itu bunga desa, Masya Allah dia itu apalagi, apa namanya istilahnya itu, wanita tercantiklah di kota Bangil. Tapi begitu umur 40-50 tahun tidak ada lagi yang mengatakan dia itu tercantik, tapi pudar kecantikannya. Tapi ketika seorang itu berakhlak yang mulia, ketika orang itu memuliakan dirinya dengan ilmu agama, ilmunya Nabi kita Muhammad SAW, maka tetap menjadi mulia dan mulia dan mulia sampai umur berapapun tetap disebut ya. Kenapa? Karena kecantikan itu berangkat dari batin. Bahkan Nabi SAW dalam hadisnya beliau pernah bersabda, amal kebaikan itu yang dilakukan oleh seorang manusia akan memancarkan aura wajahnya. Nah, ini. Jadi kecantikan itu berangkatnya dari dalam. Itu dalam pandangan agama Islam. Oleh karena itu, salah satu bukti yang bisa mematahkan persepsi kita bahwa kecantikan itu segala-galanya yang harus diperjuangkan. Sehingga mohon maaf Bu, kalau seumpama ibu-ibu dandannya saja satu hari itu pagi 10 menit ya. 10 menit itu kan standar lah ya, standar. Nah, kayak Nurholis saja tahu gitu, paham ya. Jadi 10 menit pagi, 10 menit sore, 20 menit kan? 20 menit daripada 24 jam. 20 menit kali 60 tahun berapa? Hanya untuk menjaga untuk dandan saja gitu. Itu semua ada hisabnya itu. Nah, kalau semua kita itu dandannya bukan untuk suami, dandan kita bukan untuk ibadah, bukan niat untuk ibadah, maka kira-kira bagaimana kiranya kita ini termasuk orang yang rugi atau tidak?
karena waktu itu hilang begitu saja. Oleh karena itu, tapi kalau kita itu menjaga dan memperhatikan kecantikan batin kita, maka kecantikan batin kita itu adalah yang disebut oleh orang cantik bukan hanya pada saat itu, sampai kapanpun, bahkan sampai meninggal pun tetap disebut kecantikannya. Karena apa? Kecantikan, kemolekan daripada akhlaknya yang mulia, daripada budi pekertinya yang mulia, daripada hatinya yang mulia, daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya yang mulia, itu yang akan disebut. Suatu waktu saya pernah berjumpa dengan sahabat saya. Sahabat saya ini kawin dengan seorang wanita yang tercantik di satu kota di Jawa Timur. Subhanallah, suatu waktu dia itu datang kepada saya. Dia bilang gini, "Beb, demi Allah," dia sumpah, "demi Allah, kalau seumpama istri saya telanjang depan saya sekarang, saya tidak ada hasrat sama sekali." Padahal cantiknya luar biasa, terkenal cantik. Nah, ini satu contoh, suaminya saja mengatakan demikian. Kenapa? Karena cantiknya itu pudar dengan akhlaknya yang tidak baik. Oleh karenanya orang-orang yang soleh itu dia lebih sakit dengan ucapan ketimbang dengan tindakan. Ini satu contoh, ucapan itu batin, sakitnya itu tidak kelihatan, tapi tamparan itu dohir. Ternyata yang batin itu lebih mencolok, lebih nampak daripada yang dohir. Ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu bukan berarti agama Islam itu tidak mengharuskan atau menghimbau, menganjurkan kita untuk tampil dalam keadaan cantik, dalam keadaan tampan, dalam keadaan rapi. Tidak. Allah Ta'ala melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cantik, Allah Ta'ala itu bagus, Allah Ta'ala itu indah dan suka dengan keindahan. Nabi kita Muhammad SAW setiap kali beliau itu mau berangkat ke masjid untuk sholat jamaah, untuk bertemu dengan para tetamu, untuk memberikan mauidhah dan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, selalu beliau itu berkata dulu. Bahkan kita diperintahkan untuk kita itu mempercantik dan memperindah hay'ah kita. Itu di antara kesunahan bagi seorang dai, seorang alim ketika itu mengajar. Diperintahkan. Memang yang namanya kita memperindah diri itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ini penting, Bu. Jangan sampai kebablasan gitu. Kenapa? Karena mohon maaf, Allah menciptakan seorang manusia itu dengan bentuk yang terbaik. Sesuai dengan firman-Nya, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Tapi ingat, maksud daripada ayat itu adalah sebaik-baik bentuk. Bagi dirinya itu sebaik-baiknya. Bagi dirinya itu terbaik. Jadi jangan sampai kita katakan, "Loh Beb, katanya Allah Ta'ala menciptakan kita itu dengan sebaik-baik bentuk, tapi kok saya lebih tidak ganteng daripada orang itu, lebih tidak cantik daripada orang itu." Jangan. Maksud ayat itu adalah Allah menciptakan setiap diri kita dengan bentuk yang terbaik untuk kita. Hidung saya yang terbaik buat saya, alis saya yang terbaik buat saya. Sehingga kalau seumpama ada di dalam wajah kita yang kemudian dirubah, mohon maaf seperti sekarang ini kan sudah dari saking tidak puasnya manusia dengan dan tidak bersyukurnya kepada Allah Ta'ala, sampai segala sesuatu itu ditempuhnya untuk supaya dia itu sesuai dengan harapannya, sehingga melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama. Nah, oleh karena itu maka bagaimana hukumnya mempercantik diri? Kalau seumpama mempercantik diri itu sampai tidak melanggar agama, tidak apa-apa, diperintahkan. Misalnya apa? Berdandan, ya, supaya segar, supaya lebih kelihatan tampak putih misalnya, nggak apa-apa, pakai bedak dan sebagainya, nggak dilarang. Asalkan bedak itu jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan sekarang atau yang akan datang. Nggak boleh kita itu wala tulqu aydiyakum ila tahluka. Jangan kalian menyodorkan diri kalian kepada kebinasaan. Karena mohon maaf, kita ini nggak ikut memiliki badan kita. Mata kita bukan milik kita, pipi kita bukan milik kita, tapi yang kita miliki cuma kesempatan menggunakannya. Dengan firman Allah Ta'ala, dengan dasar firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kita semuanya, anggota tubuh kita semuanya, organ tubuh kita semuanya, yang luar maupun yang dalam, semuanya itu milik Allah. Yang kita miliki cuma kesempatan. Jangan salah kaprah, jangan gagal paham. Jadi jangan sampai kita itu kemudian melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang akan menjadikan kita jadi rugi akhirnya. Sekarang ini mohon maaf,
banyak pemutih-pemutih, ya kan? Jadi yang dari hitam jadi putih. Nah, gimana hukumnya? Asalkan tidak membahayakan, nggak apa-apa. Pakai serum, nggak apa-apa. Yang penting bahan yang digunakan bukan sesuatu yang diharamkan. Kemudian komponen-komponen yang digunakan itu tidak membahayakan dirinya. Kalau membahayakan dirinya, nggak boleh, haram hukumnya. Apapun itu. Nah, kemudian yang kedua, ada sebuah kaidah di dalam mempercantik diri, di mana kalau dengan kaidah tersebut boleh, tapi kalau sudah melanggar kaidah tersebut itu hukumnya sudah haram. Apa itu? Memperbagus itu boleh, memperindah itu boleh, mempercantik itu boleh, mempertampan itu boleh, tapi merubah itu tidak boleh. Merubah ciptaan Allah itu tidak boleh, tapi mempercantik, memperindah itu tidak apa-apa. Jadi mohon maaf, memperbagus itu misalnya, mohon maaf kalau ada seorang yang sumbing ya, atau mulutnya itu dilahirkan apa tidak sempurna, kemudian disempurnakan, nggak apa-apa. Dengan operasi plastik nggak apa-apa. Saya pikir operasi plastik dulu pakai plastik gitu, ternyata operasi plastik itu ternyata diambil dari daging yang mana gitu, kemudian ditutupkan di tempat yang kurang itu, nggak apa-apa. Kenapa? Memperbagus. Atau alis kita ratakan, rapikan, nggak apa-apa, masih makruh kategorinya. Tapi kalau semua dipotong semuanya bu, ya, udah itu diganti pakai apa? Pakai pensil tuh, nah itu hukumnya haram. Nah jadi ingat itu. Apalagi sampai pakai susuk, apalagi pakai apa namanya itu, tato, ya, nah itu hukumnya haram. Karena apa? Merubah. Jadi kalau cuma memperbagus nggak jadi masalah. Misalnya apa? Bekas jerawat, kemudian supaya nggak ada bekasnya itu di herma rulem, apa itu namanya itu ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau seumpama merubah, giginya tidak renggang, direnggangin. Nah, kalau memperbagus, giginya gisul kemana-mana diperbaiki, nggak jadi masalah. Karena memperbagus. Tapi kalau saya merubah, giginya tidak renggang, dibikin renggang, dikir sama dia. Nah itu nggak boleh. Hidungnya nggak mancung, dibikin mancung. Nah itu nggak boleh. Gimana kalau pakai lensa dan sebagainya? Asalkan untuk memperbagus dan tidak membahayakan, dan asalkan dengan niat yang baik, tidak ada masalah. Niat yang baik bagaimana? Ini yang banyak salah bu. Ibu itu boleh berdandan? Boleh. Kapan boleh berdandan? Ketika di rumah. Kapan boleh berdandan? Ketika untuk suaminya boleh. Tapi ketika ibu keluar dari rumah, maka hukumnya haram ketika berdandan. Mohon maaf, saya cuma menyampaikan, karena yang namanya ilmu itu amanah. Silahkan buka di kitab Baijuri, silahkan buka di kitab Fathul Mu'in, silahkan buka di kitab Fathul Wahhab, itu disebutkan bu. Jadi yang namanya ibu-ibu itu keluar dengan tanpa cadar, boleh nggak? Boleh. Ada perbedaan pendapat ulama. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan, menurut Imam Rafi'i, boleh kita itu keluar tanpa menutup wajah. Tapi kalau Nawawi harus tutup wajahnya karena termasuk aurat. Tapi menurut Rafi'i nggak apa-apa. Kita ikut Rafi'i. Tapi dengan syarat tidak menimbulkan fitnah dan tidak berzina atau berhias. Jadi nggak boleh kita itu keluar kemudian pakai bedak, nggak boleh. Atau kita memakai mohon maaf yang seperti sekarang ini banyak ya, jadi berhias dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh. Nah, masalahnya banyak di antara perempuan ini kalau di rumah nggak berhias, malam Jumat, malam Senin seadanya, tapi kok keundangan luar biasa. Nah ini masalahnya. Jadi berarti kan tidak sesuai dengan anjuran Allah. Kalau sudah tidak sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, takutnya pasti ada efeknya. Sebagaimana kalau itu berlebihan dalam segala hal, ada efeknya. Begitu pula kalau kita sampai melanggar perintah Allah SWT, itu pasti ada efeknya. Karena apa? Karena Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada syariat ini, maka pasti akan ada
imbasnya itu ada, akibat tidak baik itu ada. Nah, di antaranya adalah sampai nanti akhirnya naudzubillah dia tidak senang, dia dapat masalah dan sebagainya. Kenapa? Dosa itu harus diampunkan karena sudah terlanjur Nabi kita Muhammad SAW bersumpah ketika turun sebuah ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan pasti kami akan berikan semua permintaanmu wahai Muhammad sampai engkau benar-benar ridho. Masalahnya Nabi Muhammad bersumpah, wallahi inilah arda wahidan min ummati finnar, demi Allah aku tidak ridho satu saja daripada umatku, yang laki, yang perempuan, semuanya tidak aku relakan mereka itu berada di dalam neraka. Makanya kalau kita banyak dosa ini Bu, akhirnya dikasih ujian Allah Ta'ala supaya apa? Karena satu-satunya menghapuskan dosa itu ya dengan cara seperti itu, dikasih cobaan, dikasih masalah. Kalau nggak mau masalah, bahkan masalah itu kita nikmati, jangan berdosa. Bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, nikmat hidup. Bahkan kemarin, subhanallah, diantara kata-kata mutiaranya Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Syaibul Khol yang kemarin itu, apa kata beliau? Yang kalian rasakan, yang kalian dengarkan terkait dengan diriku, yang kalian lihat di dalam diri ini ada sesuatu yang kalian anggap itu ujian, cobaan, bagiku itu adalah puncak kenikmatan. Jadi yang namanya cobaan pun itu dianggap nikmat oleh orang-orang dekat pada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena dia itu memandangnya itu bukan lagi sebagai ujian, tapi sebagai kenikmatan. Dia merasakan dan dia menikmati serta dia menerima dengan takdir Allah Ta'ala itu. Karena apa? Dia yakin akan diangkat ajalnya, sehingga dia itu merasakan yang tidak enak pun jadi enak. Itu respon yang beda, yang membedakan antara respon orang yang dihapuskan dosanya maupun yang diangkat derajatnya. Jadi kita itu diuji oleh Allah Ta'ala, semuanya diuji. Yang baik diuji, yang tidak baik diuji. Yang ahli khair diuji, yang ahli syar diuji. Yang tidak punya dosa diuji, yang punya dosa masih juga diuji. Cuma bedanya di dalam responnya. Responnya orang diuji karena diangkat derajatnya, bukan untuk dihapuskan dosanya, tidak. Nah, responnya itu biasanya dia nerima, senang, gembira, sama sekali dia tidak terpengaruh, sama sekali dia diejek-ejek, dihina, difitnah, ya. Nah, dia tidak sama sekali dia tidak terpengaruh dengan fitnahan tersebut, malah dia senang, gembira, bahagia. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga seperti itu, sebagaimana para aulia juga seperti itu. Tapi kalau orang yang masih dihapuskan dosanya, kadang-kadang dicoba, diuji, dia marah-marah. Bahkan kemudian ujian dan cobanya itu dijadikan sebab dosa yang kedua kalinya, dan seterusnya, dan begitu seterusnya. Misalnya apa? Dia sakit, nggak tahu sakitku ini aneh, jangan-jangan tetanggaku yang nyihir aku. Itu diantara yang dihapuskan dosanya. Tapi kalau diangkat derajatnya, ini bukan dari siapa-siapa, ini dari Allah. Karena dia, kalau Allah nggak berkehendak tidak mungkin. Itu berarti diangkat derajatnya. Jadi dalam respon. Oleh karena itu Bu, maka di sini harus pahami berdandan sunnah. Saya katakan berdandan sunnah karena Sayyidatuna Fatimah berdandan, Sayyidatuna Khadijah berdandan. Ya jangan sampai kita itu berpakaian dengan pakaian yang tidak baik, ya. Selama kita itu punya dan mampu, kita berpakaian yang baik. Tanpa kita punya, tanpa kita mampu, kita berpakaian yang lebih baik. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Apa artinya fahadis itu? Jadi kalau kita punya nikmat, maka gunakan kenikmatan itu. Bukan disimpan kenikmatan itu, bukan diinvestasikan kenikmatan itu, tidak digunakan. Makan yang enak, pakai pakaian yang mahal-mahal, nggak apa-apa, beli diperintahkan. Oh, nggak pamer, enggak, justru pamer kekayaan biar banyak orang yang tidak punya itu datang meminta bantuan. Harusnya seperti itu. Itu artinya fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis, karena hidup itu take and give. Kalau kita sekarang ini banyak di antara kita jangan pamer, jangan menampakkan. Kenapa? Nanti banyak orang yang datang bawa proposal. Ada seperti itu. Itu tidak baik. Jadi yang baik itu tampakkan. Alhamdulillah saya gamis saya ganti-ganti bagus-bagus dan sebagainya. Tapi saya nggak pernah beli. Tapi walaupun saya nggak pernah beli, dikasih orang semuanya. Tapi ini harganya di atas 1 juta semuanya. Karena laung harganya mahal. Tapi ini alhamdulillah, ini syukur. Nah, jadi lebih enak lagi kalau nggak pakai beli, itu lebih enak lagi. Alhamdulillah mobil saya bagus itu, alhamdulillah Allah yang ngasih, nggak repot-repot saya itu membelinya. Nah, jadi ini salah satu contoh. Kalau kita diberikan oleh Allah Ta'ala, maka seperti saya punya abah, saya punya guru Habib Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, beliau mengatakan kalau kita ini menjadi orang alim, menjadi orang dai, ya berarti kita ini bukan milik kita.
Kita bukan milik kita, tapi kita milik Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Semua yang terkait dengan kita berarti terkait dengan Nabi Muhammad. Sekarang saya mau tanya, kalau seumpama ada salah satu dari kita atau kota Bangil ini mau kedatangan Nabi Muhammad, kita mau pakaikan mobil apa? Mau pakai mobil apa? Pickup? Mau pakai apa? Jangan malu-maluin orang Bangil loh, saya orang Bangil. Yang paling mahal, yang paling bagus kita akan gunakan untuk membawa siapa? Nabi Muhammad. Mereka itu orang alim seperti itu. Kalau bisa kita yang menjadikan, kita yang menyiapkan, ya kita yang menyediakan. Dengan kita menyediakan semacam itu, maka kita akan ditulis oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad termasuk yang mengatakan, ana khairu mukafi. Aku ini adalah orang yang paling pandai membalas jasa. Kalau kita lakukan itu semuanya untuk Nabi Muhammad, pejuang Nabi Muhammad, orang alimnya Nabi Muhammad, maka pasti dibalas oleh Nabi Muhammad. Gak mungkin, hasya wa kalla, kemudian Nabi Muhammad tidak akan membalasnya. Itu yang harus kita lakukan. Ini bukan kita menyediakan, malah kita omongkan. Bukannya kita itu bangga. Kalau mereka pemuka-pemuka agama yang lain mereka bisa, masa kita gak bisa? Itu diperintahkan. Jadi silahkan. Mau pakai pakaian yang bagus silahkan, pakai parfum yang bagus silahkan. Bahkan itu menambah rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Bahkan Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu an yara asara ni'matihi ala abdihi hatta fi syurbati hina yashrabuha fayahmadullah. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala itu ingin dan senang sekali jika memberikan nikmat pada seorang hamba, maka kemudian dia itu menampakkan nikmat tersebut sehingga dia itu mensyukurinya. Bahkan di dalam minum pun, ketika dia minum dengan air dingin misalnya, sehingga dia bersyukur, alhamdulillah. Kalau kita minum air dingin kan begitu, dari saking senangnya, segarnya, alhamdulillah. Tambah senang, tambah menyegarkan, tambah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena memang kita ini selama hidup di dunia masih kita hidup dengan hawa nafsu. Sehingga apa? Yang cocok dengan hawa nafsu itu biasanya menimbulkan sesuatu kesenangan dan kebahagiaan. Justru itu kita jadikan dan kita rubah menjadi suatu ibadah dengan kita bersyukur terhadap nikmat Allah. Oleh karenanya Bu, silahkan. Mau dandan silahkan, bahkan sunnah hukumnya. Kita laki-laki juga silahkan, bahkan sunnah hukumnya. Apalagi kalau seumpama kita ini banyak laki-laki ini Bu nggak tahu diri Bu. Mohon maaf saya ini berkata begini karena kadang-kadang laki-laki itu suka begini. Kamu ini malam Jumat, malam Senin sudah tahu malam Jumat, malam Senin tapi nggak rapi-rapi. Marah-marah sama istrinya. Pakai pakaian yang biasa-biasa, nggak pakai parfum, tapi yang ada parfumnya itu aroma bawang misalnya. Kamu itu harusnya tahu diri sebagainya. Masalahnya suaminya juga nggak tahu diri gitu. Suaminya belum mandi juga. Suaminya juga dari pasar belum sempat mandi dan sebagainya mendekati istrinya. Ini juga itu tidak baik. Oleh karenanya, sebagaimana kita senang daripada orang lain, maka orang lain pun senang seperti itu kepada kita. Sebagaimana kita tidak suka daripada orang lain, maka orang lain pun juga tidak suka dari kita. Sama seperti itu. Mau laki mau perempuan sama. Setuju Bu? Jadi jangan seenak kita gitu. Perempuan harus dandan, tapi kita nggak mau. Jadi kita kalau mau mau ketemu sama istri, kita harus rapi-rapi juga. Kita harus pakai parfum juga. Alhamdulillah orang yang senang dengan parfum berarti dia itu cerdas pikirannya. Ayo sama-sama kita melaksanakan seperti perintahnya Nabi Muhammad. Silahkan kita mempercantik diri, mempertampan diri, silahkan. Itu diperintahkan. Iya, tapi dengan batas-batasnya. Tapi dengan kita itu lebih perhatian kepada batin kita, melebihi daripada batas dohir kita. Itulah kesimpulan daripada apa yang disampaikan. Alhamdulillah kajian telah disampaikan, semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Selanjutnya marilah kita ikuti dialog interaktif yang akan dipimpin oleh saudara kita Bapak Haji Arif Tasrifin. Namun sebelumnya kita memberikan kesempatan pada guru kita Kiai Haji Nurholis Mustari. Mungkin ada 1-2 pertanyaan untuk beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib, kami ulangi lagi, kami masih belum paham antara akikah dengan kurban. Ya itu karena saya belum paham, tidak iso saya itu orang bodoh. Jadi perbedaan antara akikah dengan kurban. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan dan alhamdulillah yang satu pertanyaan sudah dijawab tadi. Pertanyaan ini dari jamaah Fatqur Rahmah Jakarta. Isinya gini, Habib. Saya pernah membaca di buku Islam yang bunyinya sebagai berikut. Wanita yang cantik hidupnya akan bangga dengan kemewahannya, sedangkan wanita yang cantik akhiratnya akan berpuasa dan bersedekah dengan hartanya. Ini yang kami tanyakan, Beb. Wanita yang cantik zamannya akan mengikuti akal, nafsu, dan segala kehendaknya. Sedangkan wanita yang cantik waktunya akan menemukan hikmah, ilmu, dan segala amal salehnya. Mohon untuk pencerahan. Dan yang terakhir ini dari cewek. Habib, dengan adanya skincare, wajah saya merasa lebih cantik dari sebelumnya. Mohon Habib petunjuk, apakah ada surat di Al-Quran untuk bisa meluluhkan cowok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, guru kita bertanya terkait dengan perbedaan antara kurban dengan akikah. Jadi kalau akikah itu ya adalah kambing yang disembelih yang memenuhi syarat tentunya, yang disembelih sebagai tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala karena sudah dapat karunia berupa anak laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Itu namanya akikah, disunahkan itu. Jadi ketika seseorang itu punya anak dan mampu, ketika berumur 7 hari mampu, maka sunnah. Kalau tidak melakukannya makruh. Tapi kalau bukan haram, tidak. Jadi melakukan iya dapat pahala, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Tapi kalau seumpama sampai 7 hari kita nggak mampu, tunggu. Sampai 40 hari kita tidak mampu, maka gugur tuntutannya. Tapi tetap suatu waktu nanti orang tua itu mampu, disunahkan untuk melaksanakannya, dapat pahala. Begitu pula bahkan kalau seorang tuanya yang tidak melaksanakannya, anaknya sendiri yang melaksanakannya juga tetap disunahkan sampai dia meninggal. Bahkan setelah meninggal pun masih disunahkan untuk diakikahkan kalau belum diakikahkan. Sedangkan kurban, jelas kurban itu, jadi akikah itu kapan saja mau dilaksanakan, seperti tadi dijelaskan, nggak harus 7 harinya, 21 harinya, atau 40 harinya, kapan saja. Nah, yang penting tuntutannya itu sampai 40 hari, kalau dia itu mampu, maka disunahkan. Kalau dia nggak mampu, dia mampu tapi tidak melaksanakannya, makruh, gitu aja. Nah, tapi kalau seumpama kurban, kurban itu terbatas harinya. Kurban itu adalah binatang yang berupa unta, sapi, dan kambing yang memenuhi syarat tentunya, yang disembelih pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi 4 hari saja terbatas. Nah, jadi pas hari tasyrik dan hari lebaran Idul Adha. Nah, itu yang disembelih itu dengan niat seseorang yang menyembelihnya, yang berkorban itu namanya kurban. Tapi kalau kalau akikah beda. Nah, sedangkan akikah itu harus biasanya dibagikan kepada yang hadir itu dalam keadaan masak. Tapi kalau kurban itu harus dibagikan kepada para mustahik itu dalam keadaan mentah, walaupun sebagian kecilnya misalnya. Yang penting sebagiannya harus ada yang keluar untuk para masakin. Semuanya 2/3 dimakan, semuanya dibawa ke rumah, sepertiganya disodakokan, nggak apa-apa. Yang penting sebagiannya itu harus ada yang diberikan kepada fuqara masakin dalam keadaan mentah, bukan dalam keadaan masak. Nah, tapi kalau akikah biasanya itu dibagikan dalam keadaan masak. Nah, itu perbedaannya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi mungkin sudah dibahas ya, sudah saya bahas. Cuma mungkin bahasanya sangat eksklusif gitu aja gitu. Jadi terlalu tinggi kalau orang mengertinya itu, berusaha untuk mengertinya agak susah untuk mengertinya. Yang penting begini. Jadi kecantikan
diri ya, itu ada dua macam. Ada kecantikan dohir, ada kecantikan batin. Kecantikan dohir itu terbatas waktunya, tapi kecantikan batin itu nggak ada batas waktunya, bahkan setelah meninggal pun masih cantik. Nah ini bedanya. Dan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala dua-duanya dijaga, cantik dohir, cantik batin juga. Bukan berarti kita cuma diperintahkan cantik batin saja, tidak, dohir sama batin. Karena apa? Nabi SAW bersabda, tazawwajul waludal wadud. Hendaknya kamu kawin dengan perempuan yang banyak anaknya dan yang menyenangkan pada suaminya. Wadud itu menyenangkan, jadi suaminya nggak betah di luar, pengen betahnya di dalam. Nah, gimana? Berdandan secantik mungkin untuk suaminya maksudnya. Nah, itu diperintahkan. Jadi bukan berarti cuma kita diperintahkan untuk mempercantik diri dari segi batinnya saja oleh agama, tidak. Dohir dan batin diperintahkan. Cuma yaitu kalau seumpama kita harus memilih antara dua, maka kecantikan batin itu yang lebih diutamakan. Kenapa? Karena kecantikan batin tidak ada batasnya. Dan kecantikan batin ini kalau kita miliki, maka orang itu memandangnya itu dengan sendirinya, walaupun tanpa pakai bedak pun senang melihatnya. Berbeda dengan orang yang cantik tapi secara dohir. Kita lihat orang yang pakai skincare yang mahal-mahal, yang perawatan dan sebagainya, itu kan glowing dan sebagainya. Tapi kadang ada yang melihatnya itu nggak enak. Tapi ada yang biasa-biasa saja, tapi melihatnya itu adem, enak lihatnya. Nah, ini salah satu contoh. Nah, jadi kecantikan yang dohir itu diperintahkan untuk dianjurkan, tapi diiringi dengan kecantikan batin. Ah, itu sempurna. Tapi kalau kecantikan dohir saja, tapi tidak diiringi dengan kecantikan batin, ah, itu yang kurang sempurna. Nah, oleh karena itu maka kalau kita mau berdandan, tanya dulu dandannya untuk siapa. Kalau semua kita dandan untuk suami, silahkan percantik diri. Tapi kalau dandan untuk kekondangan, jangan diikuti hawa nafsu. Jangan cuma kita inginkan itu dan dandan itu orang itu bilang, oh masya Allah ya, pangling ya, dan sebagainya. Jangan. Oleh karena saya ajar kepada anak-anak saya, jangan sampai kita itu senang dengan kata-kata orang pangling. Karena apa? Kalau pangling itu bukan diri kita. Jadi kita katakan pada perawat itu atau kepada yang salonnya itu, bikin aku cantik ya, jangan bikin aku pangling. Nah, kalau dibilang pangling berarti bukan dia. Siapa yang pangling banget ya? Bukan, berarti bukan dia. Ayo udah dipoles dari hitam jadi putih banget sampai tebal banget. Nah, itu pangling. Jadi tapi yang bagus itu dibikin cantik. Nah, tapi ingat, lebih cantik lagi kalau soal kita pakai skincare AW, Bu. Pernah dengar gak skincare AW? Nah, ini saya promosi. AW itu apa? Air wudhu. Jadi air wudhu apalagi kita gunakan sebelum subuh ya, ketika tahajud, itu membuat wajah itu auranya luar biasa, cahayanya luar biasa. Nggak pakai bedak tapi glowingnya itu mengglow-glownya gitu. Nah, insya Allah seperti itu ya. Semoga kita ini semua termasuk yang cantik wajahnya dan cantik juga batinnya insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana kalau seumpama kita, apakah ada ayat-ayat tertentu yang membuat cowok ini masalahnya. Nah, jadi kalau seumpama untuk suaminya nggak apa-apa, tapi kalau untuk orang lain itu nggak boleh. Jadi mahabbah, pelet dan sebagainya ya. Nah, itu kalau seumpama pakai dukun dan sebagainya, hati-hati ya. Pakai susuk dan sebagainya jangan. Karena kalau kita sudah menggunakan itu atau datang pada orang seperti itu, selama 40 hari sholatnya nggak diterima. Kalau dia tobat pun 40 hari nggak diterima. Tobat itu setelah tobat 40 hari nggak terima. Tapi kalau dia terus melakukannya, bisa jadi sholatnya nggak terima terus. Nah, jadi jangan kita datang seperti itu. Kemudian kalau seumpama ada nggak bacaan untuk mempercantik diri, memperindah diri, tapi bukan tujuannya ke sana, bukan tujuannya untuk supaya menggoda cowok-cowok dan sebagainya. Karena kalau kita itu katakan itu boleh, berarti kan walaupun sudah punya suami dia melakukannya, itu nggak boleh. Nah, oleh karena itu maka di sini kalau setiap habis sholat, habis mandi pagi ya, baca ya nur, ya nur, ya nur, ya jamil, ya jamil, ya jamil. Nah, ya jamil itu siapa? Allah Ta'ala. Ya nur itu siapa? Yang beri cahaya itu adalah Allah Ta'ala. Nah, itu 100 kali kita baca habis sholat, habis mandi. Itu mujarab, bikin orang itu melihatnya itu adem, auranya itu tampak. Jadi melihatnya itu senang gitu, lihat wajahnya senang. Nah, jadi ya nur sama ya jamil gitu. Tapi siapa yang nur? Yang itu adalah Allah. Al-Jamil adalah Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Semoga kita semuanya cantik-cantik, tampan-tampan, tapi bertakwa semuanya.
sehingga kita seperti kata Nabi Muhammad SAW, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Semoga kita itu wajahnya di sini tampan, tapi di sini juga cantik, insyaallah. Semoga itu yang terjadi. Ala hadin ya kunatul salihah wa al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yamina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yamina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyaihina